Allah Azza wa Jal, banyak komentar para ulama. Lihat bagaimana komentarnya para ulama tentang hadis ini. Pertama, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Uqaili rahimahullahu ta'ala, setelah tadi kita menjelaskan kenapa kemudian hadis ini diperbincangkan para ulama, karena tadi rawi-rawinya banyak bermasalah di dalamnya. Makanya kemudian Al-Imam Al-Uqaili rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Du'afa Al-Kabir, juz yang ketiga halaman 52, dia mengatakan laisa lihadal hadis aslun min hadis thiqatun wala min wajhin thabitin. Beliau mengatakan laisa lihadal hadis aslun min hadis thiqah wala min wajhin thabit. Ini bukan hadis, tidak ada asal usulnya hadis ini yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah, bahkan tidak ada yang tetap hadis-hadis model seperti ini. Jadi Imam Uqaili menganggap hadis ini bermasalah, ini bukan hadis. Bahkan yang lebih jelas lagi dikatakan Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau kemudian mengarang satu buku, dalam buku itu beliau membuat bab duhur al-ayati fi syuhur. Beliau kemudian mencantumkan dalam kitabnya Al-Mawdu'at, hadza haditsun mawdu'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini maudhu, palsu, dibuat-buat atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Manaril Munif halaman ke-98, apa kata beliau? Fi ahadits la tasihu fi tawarikhil mustaqbalati qala ka hadithi, kemudian menyebutkan redaksinya, kemudian beliau mengatakan bahwa hadisnya adalah maudhu, tidak ada yang sahih dalam kitab tawarikh. Kemudian mencantumkan satu riwayat, tetapi ada tambahan riwayat itu tentang nanti setelah terjadi dentuman itu, suara keras, maka akan ada orang yang pingsan sebanyak 70.000, ada orang yang tuli sebanyak 70.000, dan begitu seterusnya. Beliau mengatakan redaksi hadis ini juga maudhu. Termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan maudhu'un akhrajahu Nu'aim ibn Hammad. Hadis ini maudhu, dikeluarkan Nu'aim ibn Hammad. Kemudian juga Imam Hakim mengatakan haditsun gharibul matni, hadisnya aneh, matanya aneh gitu kan. Kemudian Imam Zahabi, tahulah Imam Zahabi, siapa Imam Zahabi, juga komentar mengatakan maudhu'un, hadis itu adalah hadis maudhu, tidak ada asalnya. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan hadis batil. Dan banyak komentar para ulama tentang hadis ini. Kalau kita sudah tahu jalur-jalur hadisnya, kemudian kata komentar para ulama yang begitu jelas, yang berkomentar ini bukan orang kaleng-kaleng, bahasa kitanya ya, apalagi kaleng kongguan, bukan kaleng-kaleng, ini ulama-ulama besar, ulama-ulama hadis ya. Mereka sudah diangkat bicara tentang hadis ini, bahwa hadis ini hadis batil. Kenapa pula kemudian diangkat ke media, bahkan dibumbui dengan berbagai macam cerita yang akhirnya menakut-nakuti manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka saya ingin nasihatkan kepada Anda semuanya yang menyaksikan kajian ini, satu, tidak boleh menyebarkan sebuah hadis yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda akan diancam dengan diseret tempat duduknya ke neraka. Jangan hanya gara-gara ingin kemudian banyak subscribe-nya ataupun banyak pengunjungnya ataupun mencari ma'isyah dari YouTuber, kemudian Anda berani menyebarkan hadis itu tanpa mengindahkan dosa besar di balik kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti sudah. Ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menakut-nakuti kaum muslimin. Jangan pernah menakut-nakuti kaum muslimin. Karena kalau kita melihat Ramadan ke Ramadan,
Ramadan ini tiap tahun ada. Setiap tahun ada Ramadan. Dari dulu, dari zaman Nabi SAW sampai hari ini ada Ramadan setiap tahun. Dan dari sekian Ramadan ke Ramadan itu pasti ada pertengahannya hari Jumat. Tidak mungkin tidak. Pasti ada itu. Kenapa pula kemudian tidak terjadi? Tidak terjadi apa yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis ini. Ini menunjukkan tentang dustanya hadis ini. Ya. Dustanya hadis ini karena tanggal 15 bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan hari Jumat itu pernah berlaku juga di zaman dulu gitu ya. Tapi tidak terjadi juga dentuman itu. Berarti menunjukkan apa? Dustanya riwayat ini. Makanya dikatakan maudhu hadisnya. Dikatakan palsu hadisnya. Selain juga menakut-nakuti kaum muslimin begitu ya. Kemudian yang ketiga, tetaplah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ketika kita mendengar sebuah berita yang menakutkan ataupun tidak, tetap kita ini diperintahkan untuk takwa kepada Allah. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai mati, kata Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali di atas muslim. Begitulah nasihat para ulama. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Jadi setelah kita mengetahui bahwa riwayat yang seperti ini ikhwatu fillah tidak layak untuk disebar di masyarakat, apalagi sekarang sudah dunia medsos ini luar biasa berkembangnya, pesat sekali, sampai orang desa pun sudah tidak ada yang pakai handphone jadul. Pengemis saja sekarang sudah pakai apa itu, layar sentuh. Jadi semua bisa melihat, semua bisa mengakses. Coba bayangkan kalau seandainya kemudian kita sebar, banyak orang yang terpengaruh, apalagi kemudian ada seruan untuk hijrah, ada seruan untuk mengumpulkan makanan. Bagaimana kalau seandainya terjadi pengepulان makanan, sementara orang-orang yang tidak tahu-tahu mau ke warung, habis berasnya diborong. Nah, ini kan penimbunan namanya. Kena pasal dia, pasal penimbunan kan gitu ya. Bahaya ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena redaksi hadis ini memang menakutkan luar biasa gitu kan. Sangat menakutkan. Tapi karena hadis ini tidak sampai kepada Nabi SAW, kita bersyukur masih diberikan kesempatan. Ada yang kemudian sebagian manusia mengatakan bahwa peristiwa yang akan berlaku, duhon yang akan berlaku di pertengahan bulan Ramadan tidak ada kaitan dengan hadis ini, tetapi berkaitan dengan athar. Kemudian tartib sebagian kecil para ulama yang menandakan bahwa duhon itu pasti berlaku, seolah-olah memastikan berlaku, karena syarat-syarat munculnya duhon itu sudah lengkap, bahasanya sudah fit, sudah lengkap katanya. Saya yakin hadis ini maudhu. Ibnu Jauzi mengatakan maudhu, yang lain mengatakan dhaif. Saya yakin, dan hadis dhaif tidak boleh dibangun di atasnya akidah, karena akan mempengaruhi akidah manusia. Tapi sisi lain dia mengatakan apa? Syarat-syarat munculnya duhan sudah fix. Artinya bahwa Ramadan ini akan terjadi duhan 40 hari 40 malam, akan terjadi kegelapan, teknologi akan hilang, dentuman keras akan datang, meteor berekor akan datang dengan bentuk yang sangat besar ya. Sehingga kemudian disuruh untuk naik ke lereng-lereng, jauhi lautan, jauhi sungai, jauhi gunung berapi, macam-macam cerita. Anda ini sedang meramal atau sedang menyampaikan hadis Nabi SAW? Para ulama itu banyak. Kalau memang ini sebuah kejadian yang sangat mengkhawatirkan bagi kaum muslimin, kenapa para ulama tidak angkat bicara? Kenapa hanya kemudian rujukannya kepada satu kitab? Kalau tidak salah karya Syekh Al-Mubayyad. Itu terus yang kemudian dijadikan pegangan ya, penelitian Syekh Al-Mubayyad dengan penelitian ilmiah menurut dia, kemudian mengatakan bahwa ulama-ulama yang lain tidak ada sehebat Syekh Mubayyad dalam mentartib. Apa Anda buta tidak membaca kitab?
Para ulama sudah ada yang beristihad. Banyak para ulama beristihad itu. Sebagaimana Asy-Syaikh Mubayyad beristihad, maka ulama juga yang lain beristihad sejak dulu. Contoh saya contohkan seperti Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu taala yang dicantumkan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau beristihad bahwa alamat yang pertama Dajjal, kemudian yang kedua turunnya Isa, yang ketiga Yajuj dan Majuj, diurut sama beliau. Bahkan ulama yang lain juga ada yang mengurus seperti itu. Artinya bahwa jangan kemudian memastikan satu pendapat dan tidak mengindahkan pendapat yang lain. Bahasanya jangan kemudian karena cocok dengan logika, ini yang paling benar. Tidak demikian, karena mereka ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, pengetahuan mereka jauh lebih hebat dibandingkan ulama di zaman sekarang. Nggak ada apa-apanya ulama di zaman sekarang dibandingkan ulama dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau Anda menyampaikan tidak kemudian menggunakan narasi penekanan seolah-olah pasti terjadi, mungkinlah kita terima. Tetapi kalau kemudian satu sisi Anda mengatakan bahwa ya kalau terjadi maka siap-siap, kalau tidak terjadi alhamdulillah. Kalau sampai di sini mungkin bahasanya senang. Tapi kenapa kemudian dibumbui dengan perkara-perkara lain? Bahwa ini syarat-syaratnya sudah lengkap, bahwa Imam Mahdi sudah ada, bahkan usianya disebutkan. Ada yang mengatakan dia di Mekah, tapi pendapat ustaz yang lain ada di Qatar. Sekarang sudah ada di Qatar sana Imam Mahdi itu. Alasannya kenapa? Karena Raja Qatar itu keturunan Bani Tamim, dan orang yang akan menyerahkan bendera kepada Imam Mahdi adalah berdasarkan riwayat Fatan min Bani Tamim. Langsung ke sana itu larinya. Jauh sekali Anda ini berpikir coba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ini sebagai ahli sunnah wal jamaah mencukupkan dengan hadis, karena ini perkara gaib. Perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah. Para ulama hadis saja ketika mensyarah hadis-hadis tentang masalah fitnah, mereka tidak pernah mensyarah sebentang-bentangnya ketika mensyarah kitab-kitab yang berbicara tentang ibadah dan muamalah. Kalau bicara ibadah, wah, para ulama hebat. Semua perselisihan disebutkan, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, kemudian tarjihnya, kemudian munakosah dalilnya, macam-macam. Tapi ketika mereka mensyarah kitab yang berkaitan dengan alamat kubra, alamatul qiyamah al-kubra, ataukah tanda-tanda alamat kiamat yang lainnya, maka mereka pasti akan memberikan komentar sangat singkat. Kenapa? Karena mereka tahu kapasitas mereka para ulama. Ini jangkauannya gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga takliknya sedikit saja. Kalau zaman dulu ulama itu mentaklik sedikit, apa kemudian dikatakan analisa mereka tidak secerdas Anda? Enak sekali Anda katakan seperti itu. Ya. Itu nanti kemudian kalau memang itu analisa Anda, berarti Anda melecehkan para ulama dulu. Seolah-olah mereka tidak cerdas, Anda lebih cerdas. Ulama dulu itu hafal ribuan hadis, paham dengan bahasa Arab dengan baik, menguasai usul dan kaidah-kaidah. Anda ini siapa? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka cukupkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Quran, dengan hadis-hadis yang sahih mengacu kepada perkataan para ulama salaf, maka itu lebih selamat dibandingkan kemudian mencocok-cocokkan logika. Kalau seandainya tidak terjadi, kira-kira apa yang Anda katakan kepada manusia? Apakah Anda akan membuat prediksi lagi? Oh, nanti berarti Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan tidak terjadi, Anda akan buat prediksi lagi. Oh, Ramadan tahun depan. Sampai kapan Ramadan? Sampai Anda mati Ramadan, tidak ada itu dentuman itu. Namanya prediksi bisa meleset, bisa tidak. Kalau seruannya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, teruslah di atas ketaatan, istiqomahlah, kita yakin tanda-tanda kiamat ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, karena hadis-hadis tentang masalah ini jelas-jelas sahih semuanya. Tapi menentukan dengan sangat pasti, ini bahaya. Oh, tidak ada Ustaz, dia tidak menentukan secara pasti. Iya, dia tidak menentukan, tapi narasinya, diksi yang dia katakan itu sangat menentukan. Contohnya adalah dengan mengatakan apa? Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, munculnya dukhan. Satu. Yang kedua, Imam Mahdi sekarang usianya sekian. Ketiga, Imam Mahdi sudah ada di Mekah, yang lain mengatakan ada di Qatar. Kalau bukan memastikan, apa namanya?
kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah maka sudahlah berhenti. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya menyebarkan hadis yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa merusak akidah manusia. Bisa merusak akal manusia. Manusia akan ketakutan. Bahkan dengan adanya kemudian dukhon di pertengahan bulan Ramadan, banyak orang yang kemudian ketakutan luar biasa. Apa yang harus saya lakukan?